Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC Suro, dosen politik Alhamdulillah. dapat diridhonya dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau bertambah ya kosakatana. Ayah anak bisa menyebutkan kata kreatif, inovatif, efektif, itu luar biasa di sekolah urang gitunya. Artinya berarti literasina macana rada daek aya nama barudak urang teh. Buku mah alhamdulillah urang dikirim selalu. Bahkan Ibu alhamdulillah. Ibu semuanya yang saya hormati Bapak Haji Khairul Ibad. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak Guru Tamu Didi, insya Allah akan menjadi next leader setelah Pak Khairul Ibad. Amin. Yang saya hormati Pak Guru Toto, yang saya hormati Pak Guru Ujo, Pak Guru Adi, Ayang, Pak Guru Ian, Guru Benci, wabil khusus Bapak Ketua Komite berangkat Kelurahan Dusun Pakatan, dan yang tidak lupa kami ucapkan Bapak Ibu dan Bapak-bapak wali siswa, wali murid dari SDN 03 Sukadana. Dan yang tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada adik saya yang saya sebutkan nama berdiri, Elia Nurzana. Ini mahasiswi dari Universitas Pendidikan Islam kampus Tasikmalaya, Bu. Kawin di Cilinding. Berikutnya saudari Adinda Novita Andini yang ada di belakang, Bu. Monitor yang mantau dari kampus Universitas Pendidikan Islam kampus Tasikmalaya. Kawin di Mandiranca. Terakhir adik saya Evi Fauziah Mitagani, ini dari kampus Universitas Pendidikan Islam kampus Bandung Cibiru di Bandung. Terima kasih kepada adik-adik saya yang sudah berjuang panjang, lebar, lama, tapi sebentar dalam rangka bertugas di program Kapis Mengajar Angkatan 5 ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah alamin. Nahmaduhu azza wa jalla, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul min lisani yafqahu qawlana ya Pak Alim. Bapak Menteri, Pak Ketua Komite dan Keluarga Besar SDN 03 Sukadana, ada salam dari Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Teknologi RI.
ada salam dari Rektor Universitas Pendidikan Islam Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, kampusnya teman-teman mahasiswa, dan ada salam dari pimpinan saya di Jakarta, dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha Jakarta. Habis dia tugas di Jakarta, Bu. Suping dia tadi kamar sonten. Mohon maaf tidak bisa dan belum bisa sepenuhnya full mendampingi adik-adik di lapangan mengingat faktor jarak dan tempuh. Mau link di mana Pak AFT? Tapi tiga gede. Sarang Pak Toto, catat. Ya abdi kan dia di jajak di kebun istri. Kuningan mana sih sekolah teh? Mana siswa-siswana pas kadet teh pada pingsan tadi Pak. Di jalan. Jalan aja lah. Nanti kemana? Ya itulah, ini baru sekarang. Belum anak-anak yang sudah 5 bulan di sini. Ya, artinya pengorbanan itu luar biasa. Bapak Ibu, kami ingin melaporkan Pak Menteri, saya mencatat beberapa kampus mengajar itu apa sih Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa panjang lebar insya Allah ini akan berkesinambungan sampai benar-benar pendidikan Indonesia itu sudah meningkat. Dan hari ini sejak tanggal 30 Agustus sampai tanggal 3 Desember besok Bapak Ibu, tugas dan pengabdian teman-teman mahasiswa sudah selesai. Ya. Secara administrasi tanggal 5 besok penarikan secara nasional Pak. Kita mengikuti lewat Zoom, diiringi oleh Pak Dirjen, nanti akan dilepas ataupun ditarik secara massal secara nasional. Apakah ini hanya terjadi di desa Kosongting, di SDN Kosongting Sudan? Tidak. Ini serentak Bapak Ibu. Di Kuningan ayah sabaraha sekolah sekitar 40-an, 50-an ya. 50-an sekitar itu yang hari ini pun sama. Ada kegiatan penutupan. Nah, hari ini besok atau sampai hari Sabtu maksimal. Nah, kita masih menunggu dari Pak Kadis di Kabupaten Kuningan kapan ini ada seremoni. Tapi paling tidak secara teknis ini adalah minggu terakhir. Artinya perpisahan terjadi kalau tidak ada pertemuan. Ya, ini adik-adik kami, mohon maaf sekali lagi mewakili mereka kepada Pak Menteri, Pak Guru Pamon, Dewan Guru semuanya, Pak Lurah dan ibu-ibu, apabila ada perilaku, perbuatan, ucapan, kemudian tindakan yang kurang berkenan, ini yang sudah dilaksanakan oleh adik-adik kami. Ini mereka perempuan Pak, banyak sekali curhat mereka. Kalau saya ada yang sering session, kan biasa Pak Menteri tiap minggu itu kami ada sering session atau diskusi dan memantau perkembangan sejauh mana setiap hari capaian mereka yang sudah dilakukan. Ini mengeluh apa yang faktor jarak mengeluh faktor jarak apa, tetap kami selalu memberikan support, semangat. Teman-teman, kalau hari ini tidak berhasil, tidak akan maju untuk selamanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Bapak Ibu. Yang sudah berkunjung ke rumah Ibu kemarin dalam program salah satunya Ajang Sono, yaitu untuk semata-mata melaksanakan rangkaian tugas, tidak ada unsur lain. Kemarin waktu penentuan hari ini pun berbicara Pak, kapan kita ada ini sebelumnya. Teman-teman, info awal minta di bulan Desember Bapak. Ya silahkan kita bantu kepala sekolah. Namun melihat jadwal Pak sampai tanggal 3 Desember, ya silahkan. Artinya ini bonus terus kalau misalkan di bulan Desember setelah penarikan, rupanya mereka tidak hanya kegiatan ini
ada beberapa kegiatan juga yang harus dilaksanakan secara akademik yang tadi disampaikan Pak Menteri. Target teman-teman sekarang semester 7 itu sedang menyusun skripsi tulisan dan mudah-mudahan semester 8 sudah sidang, 9 sudah lulus. Sudah lulus dan kembali mengabdi kepada masyarakat setempat. Harapan saya Pak Menteri mereka itu menjadi kader-kader pendidik di daerah masing-masing. Mudah-mudahan ada jodoh, kenapa tidak nanti kembali ke Sukadana lagi. Ya, kalian. Indah sama Epi, ya mudah-mudahan. Karena pengalaman hidup itu tidak terduga, Pak. Tadi survei yang sampaikan Pak Menteri itu betul, real, fakta. Contoh saya Pak, saya SHI, Sarjana Hukum Islam, Pak. Dari syariah. Kalau linear menjurus, saya jadi ketip. Ketip, kesra, penghulu, atau hakim agama, atau lawyer, atau apapun. Nah, karena pengalaman-pengalaman itu yang kadang membuktikan akademis tidak mendukung, perlu dikuatkan oleh faktor-faktor luar. Makanya kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka, salah satunya kampus mengajar itu Bapak Ibu. Alhamdulillah teman-teman ini menjurus satu jurusan. Ada di PGSD jurusannya dan ada PG PAUD. Ini satu linear. Ada bahkan di sekolah lain itu dari ekonomi, dari manajemen, dari teknologi, dari sistem informatika dan lain-lain. Saya pun dari ekonomi diamanahkan untuk membimbing adik-adik di kampus mengajar. Kenapa tidak? Karena saling terkait, Bapak Ibu. Tidak selamanya pendidikan itu linear. Kampus mengajar itu mendobrak hal itu. Perlu anak-anak mahasiswa perlu praktek, perlu penguatan 1 semester. Bahkan sekarang kurikulum yang akan dilaksanakan 3 semester itu harus di luar kampus, Pak. Kalau baca pelajaran kan sekarang gampang, teknologi ada di YouTube, ada di berbagai cara. Tapi kalau pengalaman ini penting. Pengejauhan di lapangan itu kan luar biasa, tidak perlu apapun dan tidak bisa digantikan dengan uang. Nah, oleh karena itu teman-teman mahasiswi itu sudah melaksanakan program kerja yang sudah disampaikan dan dilaporkan kepada kepala sekolah dan kepada saya. Ada 4 poin Bapak Ibu. Pertama, membaca, penguatan, membantu Bapak Guru, Ibu Guru literasi, membaca adik-adik siswa. Alhamdulillah saya senang tadi, kaget, ini luar biasa Pak Menteri, MC-nya dari kita, dari murid. Kelas berapa ini? Kelas 4. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk MC kita. Ya, artinya dorongan Pak Menteri juga luar biasa, Pak Guru-guru juga luar biasa, Pak Ketua Komite luar biasa. Anak-anak mahasiswa tanpa didukung sekolah, proses sekolah tidak bisa berjalan, Pak. Dan tanpa didukung ibu-ibu, murid tidak akan lancar seperti ini. Nah, ini adik-adik kami hanya bisa membantu waktu, membantu pengetahuan digital. Saya tiap hari menilai teman-teman mahasiswa ada capaiannya, peningkatannya luar biasa. Dari perilaku, dari perubahan sosial, perubahan karakter siswa, ini semakin hari semakin meningkat. Perlu diakui ataupun tidak, itu fakta yang disampaikan Pak Menteri ketika perkajun kemarin, perkemahan kemarin, ini luar biasa dorongannya dan peningkatannya. Dan mudah-mudahan capaian kinerja mahasiswa dari program KM 4 ini akan terus berlanjut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikutnya, mengapa Pak Menteri ini menurunkan mahasiswa? Kan jadi pertanyaan. Buang-buang uang, buang-buang anggaran dari pusat. Ini ada anggarannya nggak? Ada anggarannya.
Anggaran itu mereka digunakan untuk membiayai mahasiswa ini perkuliahannya, Bu. Jadi biaya yang dilakukan ini ditukar dengan semester mereka, Pak. Syaratnya apa? Syaratnya harus aktif dong di sekolah tujuan. Nah, ini yang mereka lakukan sekarang. Kalau tidak ada TKN itu tidak akan ada hasilnya. Nah, alhamdulillah dari proses-proses tadi ketika penyerahan ke sini, penyerahan oleh dinas, kemudian kami pertama kali ke sini, ini luar biasa sambutannya Pak Menteri. Saya menjadi terharu. Sambutan masyarakat luar biasa dan Bapak Ibu guru welcome banget kepada teman-teman mahasiswa. Ini kita apresiasi dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kolaborasinya dalam mengkhususkan program kampus Merdeka, kampus mengajar angkatan 4 ini. Bapak Ibu semuanya, di dalam program yang lain selain 4 tadi, literasi, inovasi, itu menghitung, kemudian adaptasi teknologi. Nah, anak kelas 1 sampai kelas 6 ini bagaimana? Ada HP itu biar bisa membaca itu seperti apa? Itu sudah diajari oleh teman-teman mahasiswa. Dan yang terakhir, administrasi membantu kinerja ataupun tugas sekolah dalam hal administrasi, pencatatan, dan lain-lain. Turunan-turunannya yang kemarin kita sampaikan di forum komunikasi kepala sekolah, koordinasi KKS waktu itu sudah dijabarkan. Ada beberapa program luar kelas, Trikom, kemudian kebiasaan yang lain. Ini menjadi evaluasi bersama. Lalu, apakah mahasiswa ini sudah berhenti di sini saja? Tidak, Ibu. Ini mereka hari Sabtu terakhir, habis itu fokus bikin laporan yang harus ditandatangani oleh Pak Menteri dan saya, ya, dan dosen. Saya hanya membantu bidang akademiknya, Bu. Ini kinerja sampai acara ini pun mereka sendiri bertiga, Adinda, Evi, sama Elia. Konsumsi ataupun mendidik mereka pun mahasiswa, Bu. Saya tidak mengarahkan, terus terang. Artinya kreativitas itu terjadi. Dan adik-adik mahasiswa mencoba untuk mendobrak pakem yang ada di desa ataupun di sekolah dasar negeri 3 ini. Kalau secara posisi SDN 3 Sukadana ini ada di pinggiran lokasi, tapi secara mental kualitas kita tidak boleh kalah. Insya Allah SDN 03 Sukadana akan semakin berkembang, akan semakin maju ke depannya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ucapan dari tokoh pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jangan mengajari anak pengetahuan yang baik dan perlu saja, tapi juga pengetahuan yang bermanfaat dengan cara menemukan sendiri tanpa melupakan lingkungan sekitarnya. Peran ibu, bapak di rumah ini luar biasa. Temuan saya dalam laporan anak ini, tanpa didorong oleh masyarakat sekitar tidak akan berkembang. Guru di sini hanya sekedar berapa jam, betul ya, terbatas. Di rumah itu kan luar biasa, 4 jam maksimal 5 jam, sisanya 2 jam itu dengan ibu bapak di rumah. Oleh karena itu pendampingan, bimbingan kami harap berkelanjutan oleh bapak ibu di rumah. Kami hanya bisa mengantarkan sampai sini sesuai dengan tugasnya, dan Pak Guru hanya bisa dan mampu berbuat sekuat tenaga. Selepas itu peran Bapak Ibu di rumah masing-masing. Karena mendidik anak adalah mendidik bangsa. Kelak anak yang kita didik akan menjadi bagian dari bangsa kita. Menjadi kawan atau orang bangsa sendiri akan bergantung kepada kita bagaimana mendidiknya. Ini saya berbicara usikum jaya binafsi, ya, pada diri saya pribadi, kepada kita semua. Dalam laporan saya, Pak, setiap minggu DPL pun ada juga laporannya. Mereka ada laporannya, saya ada laporannya.
yang dituntut oleh kementerian, apresiasi dan pembelajaran apa yang didapat oleh DPR. Luar biasa Pak Menteri, Pak Lurah. Saya ekonomi bisa dan diberi kesempatan membimbing adik-adik dari pendidikan. Artinya saya belajar dengan mereka juga. Saya belajar dengan Adinda, belajar dengan Evi, dan belajar dengan Elia, dan belajar dengan Pak Menteri dan Bu Guru di sini bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Karena proses semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu adalah pendidikan buat diri kita sendiri. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar SDN 03 Sukadana, kepada Bapak Ibu wali murid, ketua komite, dan adik-adik mahasiswi. Saya ucapkan terima kasih. Jangan berhenti sampai sini. Insya Allah kita terus komunikasi. Sekarang dunia era digital sangat mudah, ada grup-grup WhatsApp, Discord, dan lain-lain. Insya Allah sebisa kami mungkin Bapak Pak Menteri, apabila ada hal-hal yang mungkin sekiranya bisa membantu untuk sekolah akan kami sampaikan. Kiranya apa yang kami bisa perbuat untuk sekolah bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman mahasiswi diinventarisir kembali aset-aset kita selama program tentunya di sini, aset-aset digitalnya, akun-akun, kemudian hal-hal lain apa yang menjadi harapan ke depan. Terakhir, insya Allah evaluasi output kegiatan ini akan kami dorong Pak menjadi artikel ilmiah. Ini tugas saya Pak Menteri. Tugas mahasiswa sudah sampai sini. Berikutnya 2-3 bulan ke depan dan target saya publis ataupun terbit di semester genap. Nanti akan kolaborasi dengan Pak Menteri sebagai penulisnya dan teman-teman di lapangan. Apa ini loh hasil temuan program KM4 kemarin? Apa keuntungan artikel bagi teman-teman pendidikan? Makanya di sektor pendidikan Bapak Ibu, karena kita bergerak di ilmiah pendidikan, kita harus menurunkan output dan hasil secara ilmiah juga. Maka kalau Bapak Ibu nanti putra-putranya insya Allah lulus dari sini, meneruskan ke SMP, SMA, kemudian kuliah, dan dapat gelar S1, S2, itu luar biasa perjuangannya. Maka gelar itu penting, jangan dihilangkan. Pak Hairul Ibad, SPDI, MPDI, insya Allah doktor nanti menambah. Ya. Ini perlu kita evaluasi, kita apresiasi, karena luar biasa Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya terijab kabul. Hajat dan maksud kita, hajat dan maksud sekolah dasar negeri 03 Sukadana ini lancar ke depan, meningkat terus, kualitasnya juga semakin maju, kuantitasnya juga insya Allah akan maju, didukung oleh semua stakeholder setempat. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN Negeri 3 Sukadana, Bapak Hairul Ibad, SPDI, MPDI. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Ayat,
Saifullah SHI MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri 3 Sembadanan. Yang saya hormati Bapak Komite SDN Negeri 3 Sembadanan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid serta tamu undangan yang saya hormati. Yang saya banggakan pada adik-adik mahasiswi kampus mengajar angkatan 4, tak lupa Bapak banggakan dan cintai siswa-siswi SDN Negeri 3 Sembadanan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 30 November 2022, kita bisa berkumpul dalam acara perpisahan atau penutupan kampus mengajar angkatan 4 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita sebagai umat ahli jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya sampaikan sebagai guru pamong. Mohon izin Pak Dosen. Yang pertama, saya sampaikan atau ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi bahwa atas kepercayaannya sekolah kita, SDN kita telah dipilih menjadi kampus mengajar. Mudah-mudahan ke depannya ada penerus kampus angkatan berikutnya. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang sudah begitu antusias memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswi atas terlaksananya kampus mengajar. Yang ketiga, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh adik-adik mahasiswi kampus mengajar angkatan 4 kurang lebih 5 bulan. Alhamdulillah semuanya positif kok Pak. Kalau positif artinya naon ya, bingung sekarang. Sanes positif. Alhamdulillah. Kurang kali di kita senang. Komoku bapak-bapak ibu guru saraya rekan-rekan guru. Semoga di sini, maksudnya karena dari segi sikap ya, dari segi sikap dan perilaku mereka dijaga selama di sekolah ini. Semoga pengalaman yang adik-adik terima di sekolah ini menjadi bekal untuk kedepannya sebelum adik-adik sekalian memasuki dunia pendidikan, khususnya menjadi seorang guru. Selanjutnya, saya pribadi sebagai guru pamong mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswi atau bapak dosen. Saya kurang maksimal atau pelayanan terhadap bapak itu. Saya manusia biasa, tak ada hadir yang tak retaknya buat manusia tidak sempurna. Sekali lagi mohon maaf pada adanya mahasiswi, saya kurang maksimal atau dari segi keilmuan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
saya selaku guru Pak, saya tidak bisa berkata, hanya memohon maaf Pak dosen. Saya mungkin dari segi keilmuan pelayanan yang kurang maksimal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan buat adik mahasiswa. Andaikan menjadi guru, jadilah guru yang digumu dan ditiru. Jangan sampai guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang ketiga, jadilah guru teladan, bermartabat dan berwibawa dimanapun kita berada. Pepatah filosof mungkin Ki Hajar Dewantara, ingar sok suntolodo ing madio mangun karso ukuri handayani, di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Akhir kata yang ingin mungkin terakhir saya ucapkan dengan pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengatur waktu acara harus hormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak harus hormat Oke Bapak dosen biasa hadir. Nuku situ hormat Oke ke guru rekan guru sadayana harus hormat Oke ke mahasiswa Bapak pengajar hormat. Ayo dan sami-sami majliskan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ulah bina ieu pasihan sehat walafiat sanaos ibu narudutan supaya harudang semangat dina kesempatan ieu biasa ngariung mumpulung paprok jauh dan olahraga patapang wajah anu ngaturkeun di daramal aya tiasa hadir. Mudah-mudahan aya perlindungan di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam pamugia diberikan kejujuran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wargi sadayana oge ngapunten ka Bapak sekolah oge ka Bapak dosen. Ieu anu tos diundang rupa sekolah teu tiasa hadir ngapunten kumargi di blok teh seueur kegiatan eta teh nuju batik di jalan kumargi ada hujan teh licin sikuring di barang tabuh 7 Pak langsung ke material Cigarukak nonton pasir ngatur jalmi luar biasa Pak. Lamun tidak atur ku pangurus mah mungkin Pak. Alhamdulillah warga ayeuna tiasa kompak di jalan. Sabagian anu hajat hiji teh wargi pada hajat dikakeun. Kuburan jadi mudah-mudahan ka wargi sadaya oke ka kampus pengajar ieu anu terus tugaskeun kepada dosen di dieu terima kasih banyak. Mudah-mudahan pilih masyarakat Patapan setiasa menghormatan segala rupi atau apa tidak jelasan maupun tidak sabugageuna. Mudah-mudahan
para siswa mulih di SD Sukadana sing tiasa lancar aman di jalanan mugi sukses kuliahnya. Oke, hapunten ka porosen anu tepi-tepi di kota tiasa ngabimbing berjuang di SD Sukadana 3 di Patapan ieu anu saged tebihna biasa menemui ilmu biasa dipetik dimanfaatkan keluarga masyarakat Patapan. Oke, kamu prasekolah anu setan berjuang. Alhamdulillah SD Patapan mungkin lami alhamdulillah aya kegiatan. Mudah-mudahan kepaina lebih meningkat. Mudah-mudahan anu cita-cita ke prasekolah anu berjuang cenah prasekolah insyaallah mudah-mudahan laksana Pak Mantri. Malah punten baik kamari abdi tos among ka bupati di mana cenah urang hoyong cenah gebat kudu ngadengkeun proposal bupati. Jadi mudah-mudahan ke bupati bade ka Patapan cenah Pak. Patapan. Jadi tak hoyong bupati kan mungkin bade nyalon deui. Mudah-mudahan kurang saray dukung. Eta nyarios di mana urang kebutuhan biasa ayeuna cenah kedah ngalamar proposal. Mudah-mudahan sanaos urang di pinggir kota di tengah leuweung mudah-mudahan lamun urang berjuang mah biasa direspon tetapi biasa dilaksanakeun naon kahoyong urang. Jadi malah jalan oge cenah ke bade dikontrol UPU abdi aya geus nelpon ka Pak Kadis, insyaallah Pak dan ke bade dihubungi kan keluarga itu berarti malah sesidipun foto bakti aya teh mudah-mudahan kumargi Pak Kuna mah cicingeun disamper ge bleuruh Pak kumaha adat teh Pak ke waktu hoyong kumaha adat teh berjuang alhamdulillah masyarakat lamun urang teh berjuang bergerak mah moal bakalan macam Pak macam. Jadi apunten Pak disimpulin siapa tresna acara dia kuring Pak kayak bade kudeui nanya Pak bade ngatur masyarakat bisi teh jamuan itu ini kuring kita hadir deui can masyarakat. Jantan hatur nuhun Pak peratosanna anu tos tiasa hadir tos tiasa naon anu rupi nu diduwikeun ku Bapak Kepala Sekolah ku dosen menduduki mengetuk hati warga masyarakat ku ibu-ibu oke ku barangkali biasa ngadidik barangkali masing-masing. Sakitu baik Pak di tesilun katur tidak langkung ngapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan
Nah, di sini ada dokumentasi kami, saya Elia Nurjana sebagai anggota, Bapak Aib Saifullah SHIMM sebagai dosen pembimbing lapangan, Adinda Novita Andini sebagai anggota, dan Evi Fauzia Mitagani sebagai anggota. Nah, di sini ada kegiatan awal penugasan saat kami dinyatakan lolos kampus mengajar angkatan 4. Yang pertama itu kami melaksanakan kegiatan pelepasan kegiatan kampus mengajar angkatan 4 di Uniku, Universitas Kuningan pada akhir bulan Juli. Setelah melakukan pelepasan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kuningan, kami melakukan kegiatan survei lapangan langsung ke lokasi. Setelah melakukan survei, kami melaksanakan kegiatan FKS atau Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah, yang dimana dihadiri oleh mahasiswa kampus mengajar angkatan 4, kepala sekolah, guru pamong, guru kelas, dan dosen pembimbing lapangan, dan para orang tua wali siswa. Dalam program FKKS ini kami menyepakati program kerja yang akan dilaksanakan oleh kami sebagai mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 selama 5 bulan penugasan sampai akhir bulan November ini. Next. Nah, di sini ada kegiatan awal penugasan lagi, yaitu kegiatan observasi. Kegiatan ini berlangsung selama 1 minggu atau 6 hari dari tanggal 1 Agustus sampai 6 Agustus. Ini ada dokumentasi kami bersama anak-anak, bersama Bapak Kepala Sekolah, bersama Bapak Guru Pamong, dan ini kegiatan pramuka pertama kami di luar sekolah atau di luar lingkungan sekolah, yaitu hiking ke alam. Nah, di sini ada 3 program kerja kampus pengajar angkatan 4 yang paling pokok, yang paling utama, yaitu yang pertama peningkatan pembelajaran literasi dan numerasi atau bisa disebut membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua itu ada adaptasi teknologi, karena generasi milenial ya Bu, jadi anak-anak juga harus adaptasi sama teknologi. Yang ketiga itu ada membantu administrasi sekolah. Yang pertama kegiatan peningkatan pembelajaran literasi. Nah, di sini program kerja kami yaitu Calistung dalam kegiatan peningkatan pembelajaran literasi. Kegiatan ini merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa yang telah menginjak sekolah usia sekolah dasar. Nah, di sini tuh kami memperkenalkan diri, melihat terus dari kelas rendah itu kelas 1, 2, 3, dan kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6. Yang kedua, kami melihat siswa-siswa merasa jenuh pembelajaran di kelas. Selanjutnya kami melakukan pembelajaran literasi dan numerasi itu di luar kelas atau di lingkungan sekolah, yaitu dalam kegiatan perkembangan vegetatif buatan yang di sebelah itu samping Cianjur. Nah, dalam kegiatan perkembangan vegetatif buatan ini juga kami membentuk jadi 6 kelompok. Jadi kelas rendah sama kelas tinggi itu kami satukan agar terjadi proses literasi numerasi yang saling berkolaborasi, dan itu juga merupakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong. Nah, dalam peningkatan pembelajaran literasi juga kami melakukan dalam kegiatan keagamaan, yang dimana pada kegiatan ini siswa menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada proses kegiatan keagamaan ini, peningkatan literasi ini siswa diajarkan tentang elemen kunci beriman. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berakhlak beragama, akhlak pribadi, dan akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, dan akhlak kepada
dimanfaatkan untuk membaca buku-buku. Jadi di sini kami saat ada waktu luang atau jam-jam mau pulang, kami selalu di pojok baca bersama anak-anak untuk membaca dan berkomunikasi sederhana untuk lebih dekat lagi dengan anak-anak. Yang kelima yaitu tebak kata bahagia. Ini juga merupakan pembelajaran literasi yang dilakukan di luar ruangan kelas, yang dimana kegiatan ini merupakan ice breaking. Ice breaking itu merupakan kegiatan saat anak-anak melakukan pembelajaran, lalu diajak istirahat terlebih dahulu atau diajak rehat gitu Bu. Ya, jadi di sini ada games atau permainan tebak kata bahagia, di mana dalam tebak kata bahagia ini siswa membuat lingkaran dan menepuk tangannya ke samping-samping sampai menemukan kata yang saya stop. Misal A, B, C, D, E atau F. Misalkan kata yang berawal dari huruf F. Seperti itu. Nah, yang keenam yaitu kegiatan store baca, yang dimana dalam kegiatan store baca ini merupakan kegiatan rutinitas kami yang dilakukan sebelum menuju jam istirahat. Yang dimana siswa saat proses pembelajaran sudah mulai lemas dan sudah pengen istirahat. Jadi kami siasati dengan adanya kegiatan store baca. Siapa yang cepat menentukan bacaan, dia yang akan istirahat terlebih dahulu. Kegiatan selanjutnya yaitu peningkatan pembelajaran numerasi. Kegiatan pertama yaitu ulangan pangkat numerasi. Di sini kami dalam pembelajaran numerasi lebih banyak games atau permainan ya Bu. Terus di sini ada yang pertama itu ada ulangan pangkat numerasi. Kegiatan ini merupakan game sederhana yang dilakukan di jam istirahat. So melanjutkan game sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan saat permainan. Yang kedua itu permainan sulit penjumlahan. Nah, yang dimana pada kegiatan ini merupakan kegiatan ice breaking juga di tengah-tengah proses pembelajaran saat siswa belajar matematika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Jadi dalam pertengahan proses pembelajaran ini kami melakukan suite game atau suite penjumlahan. Untuk selanjutnya itu kegiatan peningkatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan balok plastik. Nah, di sini kami menggunakan media pembelajaran yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Jadi di sini memperkenalkan bangunan sederhana untuk kelas rendah atau kelas 1. Di sini juga kami masih di kelas rendah atau kelas 1, yaitu memperkenalkan angka-angka sederhana 1 sampai 10. Untuk kelas rendah kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui angka-angka dasar yang harus diketahui oleh siswa yang sudah memasuki usia sekolah dasar. Peningkatan pembelajaran selanjutnya yaitu menghitung berkelompok. Jadi sebelum kegiatan mendetek singkong, kami membuat kelompok terlebih dahulu. Siswa dibuat secara melingkar lalu menghitung sesuai dengan jumlah siswanya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ketika siswa yang merasakan 11 ini kelas rendah, ini kelas tinggi. Jadi kelas tinggi membantu siswa kelas rendah. Kalau misalkan Abian 4, Abidan 5, terus kata Sony misal aku apa? Aku berarti angka berapa? Nanti sama Abidan sama Abian itu dibantu lalu angka 7, soalnya Abidan tadi sudah angka 6. Seperti itu Bu, Pak. Selanjutnya yaitu program kerja adaptasi teknologi. Yang pertama ada kegiatan pretest AKM. Nah, kegiatan pretest AKM ini bertujuan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah memberikan gambaran kepada siswa mengenai pretest AKM kelas seperti bentuk soal yang akan muncul dan untuk mengetahui bagaimana cara mengakses laman AKM kelas. Di sini dalam kegiatan pretest AKM ini merupakan simulasi ya Bu, simulasi.
tamu undangan yang saya hormati, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Allah. Semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ibu bapak kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ilmu yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rezeki yang diridhoimu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan-urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got